Pangeran, kenapa ini? Kenapa kalian kemari? Ayo kami sekarang. Istana sedang diserang. Perhatian kepada seluruh warga sipil. Pangeran Dirandra dari Kerajaan Kediri sedang mencari seorang istri. Setiap gadis yang berusia 15 sampai 18 tahun akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sayembara ini. Pangeran tidak akan pernah melirik gadis busuk seperti kamu. Hahaha. Dasar gembel. Cih. Lagu yang barusan kau nyanyikan, tahu dari mana? Tidak ada satupun yang mengetahui lagu tersebut kecuali sahabat kecilku, Sekar. Apakah engkau Sekar? Nidira, apakah engkau tidak mengenalku? Nek, nenek, nek, aku menemukan ini di gudang atas. Ini apa, Nek? Dongeng dituliskan dari sepenggal kehidupan, di mana sebuah perjalanan memberi pelajaran tentang manusia yang beragam, tentang hidup di segala zaman, semesta yang megah, kasih yang indah. Dongeng dibacakan untuk mengerti kehidupan, di mana semua perjuangan berujung kebahagiaan. Tentang manusia yang beragam, tentang hidup di segala zaman, semesta yang megah, kasih yang indah. Wah, jadi ini buku dongeng. Ceritanya tentang apa, Nek? Nanti ya, Nenek ceritakan. Yah, Nenek. Kirana penasaran. Ceritainnya
boleh sekarang aja ya? Ini adalah sebuah kisah tentang seorang perempuan biasa bernama Sekar yang bersahabat dengan seorang pangeran dari sebuah kerajaan Kediri, yaitu Pangeran Dirandra. Sebuah kejadian yang tak terduga memisahkan mereka. Dan seperti halnya perpisahan itu, pertemuan mereka kembali pun terjadi dengan cara yang tak terduga. Pangeran Dirandra, Di mana pangeran berada? Pangeran. Sekar, jangan sampai mereka tahu kalau aku ngumpet di sini ya. Pangeran. Oh, itu ada Bulastri. Ayo kita tanya. Permisi Bu Lastri, apakah Ibu melihat Pangeran Dira? Tidak prajurit, ada apakah gerangan? Begitu. Sebentar lagi guru-guru pangeran akan datang. Dan jika pangeran tidak datang tepat waktu, bisa jadi ini adalah guru kelima dalam 3 bulan terakhir ini. Begitu ya Bulastri. Ya sudah, ayo kita cari ke tempat lain saja. Ayolah, Permisi Bu. permisi Bu Lastri. Iyo, monggo. Sekar, sudah aman? Sudah. Sebenarnya ada apa pangeran? Sini. Jadi, minggu lalu itu guru aku datang memberikan pekerjaan rumah 18 halaman. Kalau tugasnya banyak sekali, hari berikutnya aku taruh katak di kursinya. Karena aku tahu ia takut dengan katak. Setelah hari itu ia pergi dan tak pernah kembali lagi. Ih, nanti kamu dimarahi ratu loh. Biarlah. Aku sudah lelah dengan tugas-tugas itu. Itu Bu Lastri. Selamat siang Bu Lastri. Kapan Bu Lastri bekerja di dapur kerajaan? Aku kangen masakan Bu Lastri. Tapi kan sekarang sudah banyak juru masak yang handal, pangeran. Tapi tidak ada yang punya anak seusiaku seperti Sekar. Aku jadi tidak punya teman bermain. Sesekali kan pangeran bisa ke sini dan bermain lagi sama aku. Sekarang saja, bagaimana? Mau kemana? Ke hutan, ke tempat rahasia kita. Siapa tahu kepompong yang kita lihat beberapa hari yang lalu sudah jadi kupu-kupu. Ya sudah, tapi kalian harus kembali sebelum petang ya. Baik, Bu Lastri. Bunda. Bunda, ini ketinggalan Bunda. Oh iya, bawa ini juga ya. Makasih banyak ya Bunda. Sekar pamit dulu Bunda. Sekar, lihat, ada kupu-kupu. Apakah kupu-kupu ini hasil dari kepompong minggu kemarin, Pangeran? Iya, banyak sekali kan? Wah, banyak sekali. Kau tahu, kupu-kupu warna biru itu sangat langka loh. Kuasa Sang Pencipta telah merubahnya dari hewan melata menjadi kupu-kupu yang indah. Warna-warni alam raya ia telah memilikinya, terlukis pada sayap membawa ia terbang cepat. Jika aku bahagia, ku cari dia. Ku ajaknya menari sampai letih kedua kaki. Jika aku bersedih, ia juga ku cari.
akan dihiburnya sampai habis air mata. Kupu-kupu sahabatku, begitu juga kamu, menemaniku selalu saat suka dan duka. Jika aku bahagia, aku cari dia. Ku ajaknya menari sampai letih kedua kaki. Jika aku bersedih, ia juga ku cari. Akan dihiburnya sampai habis air mata. Yah, kupu-kupunya pergi. Haruskah kita mengikutinya, Pangeran? Boleh saja. Pangeran, ayo ikut kami sekarang. Kenapa ini? Kenapa kalian kemari? Istana sedang diserang. Kami tugaskan bawa pangeran ke tempat yang lebih aman. Ya. Pangeran Diandra. Pangeran Diandra. Susah sekali mencari pangeran itu. Kira-kira di mana dia? Sudahlah, lebih baik kita cari saja lagi. Pangeran kecil dibawa paksa oleh para penjaga untuk menyelamatkannya dari serangan musuh, meninggalkan Sekar sendirian di hutan. Tak lama kemudian, prajurit musuh pun tiba, meneriakkan nama pangeran. Sekar panik, lalu ia bersembunyi di balik pepohonan. Aku di mana? Duk, apakah kamu baik-baik saja? Ibu Arum dan anak sulungnya menemukan kamu pingsan di tengah hutan. Mereka lalu bawamu ke sini. Naiki, namanya Desa Lamongan, dan saya kepala desa di sini. Apa kamu dari kerajaan Kediri? Karena beberapa hari yang lalu kerajaan Kediri diserang, banyak korban. Saat ini katanya situasi di sana masih kacau balau. Saat ini kerajaan Kediri masih belum aman, Duk. Ngomong-ngomong, jenengmu sopo? Aku tidak tahu. Ih, kecil sekali dia. Iya ya, berawat wae wes. Momo, ra gelem aku. Aku wae ra kenal. Kowe wae wes. Bu Arum saja. Dia kan yang menemukan anak ini. Ya wis, Ibu Arum, izinkan dia tinggal lebih lama di sini ya. Boleh? Boleh aja. Asal dia bisa membantuku dan anak-anak merawat rumah ini. Ini anak-anakku. Kelenting merah dan kelenting biru. Ih, dia jelek sekali, Kak. Emangnya jenenge ndek sapa, Bu? Dia juga tidak tahu. Luka-luka in her head ini buat dia lupa. Mulai sekarang kamu akan dipanggil dengan nama Kelenting Kuning. Ya wis, ibu-ibu, sekarang bubar. Sudah sore. 8 tahun kemudian, Sekar yang kini bernama Kelenting Kuning hidup bersama dengan ibu tiri dan kakak-kakak tirinya. Ketiganya memperlakukan Kelenting Kuning dengan semena-mena.
udah kenal yang namanya sapu belum? Itu daun-daun tidak akan bersih sendiri. Hah, ini juga nih. Cucianku sudah menumpuk. Jangan lupa bersihkan kamarku. Kamu tuh bersihinnya pakai mata gak sih? Ini tuh masih berdebu. Tidak ada makan malam untukmu hari ini. Kuning, habis ini kamu cuci pakaian, buatkan makan siang, dan layani kedua kakak tirimu. Apapun yang mereka mau. Tapi kamu harus mandi dulu, kamu kotor dan bau. Jangan lupa bersihkan kamarku. Iya Bu, ya Kak. Ih, kasihan ya. Kelenting kuning diperlakukan sangat buruk. Iya, kasihan banget ya. Ngapain kalian ngomongin saya ya? Pergi-pergi, seperti tidak ada kerjaan saja. Perhatian, perhatian. Kepada seluruh warga sipil, Pangeran Dirandra dari Kerajaan Kediri sedang mencari seorang istri. Dia akan mengunjungi setiap rumah untuk mencari cintanya. Setiap gadis yang berusia 15 sampai 18 tahun akan mendapatkan kesempatan Dengar tuh si pangeran lagi cari istri. sayembara ini. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi pendamping hidupnya? Ini kabar istimewa, impian kita jadi nyata. Ini kabar bahagia, impian muncul depan mata. Hidup di istana bagai ratu dan raja, dihormati seluruh rakyat, tiada lagi hidup melarat. Pangeran kan memilihku karena wajahku yang jelita. Pangeran kan memilihku karena ku lebih percaya. Kalian berhenti bertengkar. Kalau seperti ini sikap kalian, tidak satu pun akan dibeli pangeran. Sana, kalian persiapkan diri kalian jika ingin memikat hati pangeran. Hidup di istana bagai ratu dan raja, dihormati seluruh rakyat, tiada lagi hidup melarat. Hidup di istana bagai ratu dan raja, dihormati seluruh rakyat, tiada lagi hidup melarat. Kuning, awakmu ngelamuni apa sih? Mimpi mendapatkan pangeran ya? Kuning, nanti jika pangeran datang, kamu harus pergi sejauh mungkin dari rumah ini. Kami malu mengakui kamu bagian dari keluarga kami. Lagi pula, kamu tidak akan dipilih. Sekarang, siapkan baju terbaik buat merah dan biru. Setelah itu, besok pukul 5 pagi, pergilah yang jauh dan jangan kembali sebelum malam kelima. Kenapa ibu tidak pernah menganggapku seperti anakmu, Bu? Ibu tahu, Kak Merah dan Kak Biru selalu menyakitiku dan tidak pernah menganggapku seperti saudara. Apakah itu tidak cukup? Apakah aku tidak boleh mengikuti sayembara ini? Aku juga mau, Bu. Kamu itu tidak tahu diri ya. Kamu tuh harusnya bersyukur sudah mau diterima di sini. Tidak ada yang mau mengambilmu di tengah hutan saat itu. Sudahlah, kamu pergi saja dari rumah ini dan tidak usah kembali lagi. Karena sebentar lagi kami akan tinggal di kerajaan. Dasar tidak tahu terima kasih. Pangeran
pangeran tidak akan pernah melirik gadis busuk seperti kamu. Dasar gembel. Cih. Hatiku runtuh. Tak seorang pun mengertiku. Semua hanya ingin aku pergi. Seakan hadirku tak berarti. Pada siapa aku tanyakan tentang derita tak berkesudahan? Apakah semesta mendengarku? Akankah berubah nasibku? Namun siapa yang bisa membuatku bahagia kalau bukan diriku juga? Harusnya aku tak menyerah. Hari ini aku pergi. Kelak aku akan kembali. Tanpa dendam, tanpa benci, pada semesta aku berjanji. Air mata jatuh, tak seorang pun menghiburku. Tapi semua telah dituliskan. Segala yang ada haruslah ada. Pada siapa ku bertanya tentang esok yang lebih indah? Semoga semesta mendengarku, semoga terbuka jalanku. Siapa yang bisa membuatku bahagia kalau bukan diriku juga? Harusnya ku tak menyerah. Hari ini ku pergi, kelak aku kan kembali. Tanpa dendam, tanpa benci, pada semestaku berjanji. Kelenting merah dan kelenting biru tanpa saling tahu mendatangi seorang penyihir tersohor bernama Yuyu Kangkang supaya mereka dapat memenangkan sayembara tersebut. Nyai Yuyu Kangkang, bolehkah saya masuk? Apa yang membawamu ke sini, Nduk? Nyai, ewangno aku dadi bojone Pangeran Kediri, Nyai. Aku ora pengen adikku biru sing terpilih. Itu adalah hal yang mudah. Tapi ingat, semua permintaan memiliki syarat dan konsekuensi. Apapun, syarat dan konsekuensinya akan saya terima, Nyai. Baiklah, ku berikan kau 1 biji ajaib. Tanamlah ke dalam periuk tanah liat. Lalu letakkan di sebelah dipan di mana adikmu tidur. Ingat, di sebelah dipan di mana adikmu tidur. Baik, Nyai.
Saya tahu apa yang kamu mau. Saya berikan kamu 1 kendi air dari sumur di atas bukit. Tuanglah ke dalam minuman kakakmu. Ingat! Ke dalam minuman kakakmu. Kau baik sekali, Nyai. Dan hari itu pun tiba. Hari kedatangan rombongan kerajaan dan pangeran mencari perempuan yang paling pantas menjadi pendamping pangeran. Pengumuman. Rombongan dari Kerajaan Kediri sebentar lagi datang. Bagi setiap gadis yang ingin mengikuti sayembara ini, diharapkan datang ke balai desa. Itu ada rombongan kerajaan sudah tiba. Aduh, badan aku gatal semua. Aduh, sakit. Aduh, wetengku loro, Ibu. Kak Merah, ini pasti ulah kakak. Kamu selalu ingin mengagalkan rencanaku. Enak ae, apa sing mbok lembokno ning ngombeku wingi? Apa sih, Kak? Kamu ini loh. Ih, kakak loh. Permisi. Bolehkah hamba meminta segelas air dan sepiring makanan? Hamba mohon. Hamba belum makan beberapa hari ini. Pengamis hina. Mbok pikir kue iku sopo? Maafkan hamba yang hina ini. Ande-ande lumutlah nama hamba. Perantau dari seberang miskin tanpa harta. Tidak usah diberitahu. Kami sudah tahu dari penampilanmu. Hamba mohon untuk kebaikan hati ibu dan adik-adik untuk memberikan hamba segelas air dan makanan. Hamba telah melakukan perjalanan jauh. Ih, kami ini tidak ada waktu untuk melayanimu. Iya, pangeran sebentar lagi ingin datang. Hei, pergi dari rumah kami. Dengar, pangeran sebentar lagi akan datang. Kita harus kembali dan meminta Nyai Yu Kang untuk mengembalikan kondisi kalian seperti semula. Takdir tanah, berkah udara, manusia, jadilah kuasa manusia. Diam! Apa? Aku telah menanti kedatangan kalian. Terkutuklah kalian. Yu Kangkang mengutuk mereka yang berhati gelap, karena sesungguhnya ia telah ditugaskan semesta untuk membawa hati yang terang keluar dari penderitaan. Permisi. Bolehkah hamba meminta
segelas air dan sepiring nasi. Hamba mohon. Maaf, hanya ini yang kupunya. Jika aku bahagia, ku cari dia. Ku ajaknya menari sampai letih kedua kaki. Jika ku bahagia, ku cari dia. Ku ajaknya menari sampai letih kedua kaki. Lagu yang barusan kau nyanyikan, tahu dari mana kau lagu tersebut? Tidak ada satupun yang mengetahui lagu tersebut, kecuali sahabat kecilku. Apakah engkau Sekar? Apakah engkau Sekar? Ini Dira. Apakah engkau tidak mengenalku? Jika aku Bahagia, ku cari kamu, ku ajakmu menari sampai letih kedua kaki. Jika aku Bersedih, kamu juga ku cari. Kita akan tertawa sampai habis air mata. Sekar, bagaimana kau bisa berada di sini? Ayo, ikut aku kembali ke kerajaan Kediri. Apakah kamu tidak ingin bertemu dengan ibumu? Ia telah mencarimu selama ini, dan desa telah menganggap kau telah tiada. Ayo kembalilah bersamaku, Sekar, dan kita akan menikah di sana. Pengembara bernama Ande-Ande Lumut ternyata adalah Pangeran Dirandra yang akhirnya menemukan apa yang ia cari, yang selama ini juga dicari oleh Kelenting Kuning, yaitu cinta sejati. Jadi, Ande-Ande Lumut itu adalah Pangeran Dirandra, Nek? Benar, Kirana. Ande-Ande Lumut itu adalah Pangeran Dirandra yang menyamar. Karena dia ingin sekali mendapatkan jodoh yang benar-benar mencintainya. Bukan karena pakaiannya. Oh, lalu kemudian apa yang terjadi, Nek? Dengan kelenting merah dan kelenting biru. Kakak-kakak tiri Sekar akhirnya meminta maaf ke Kelenting Kuning setelah ia mendengar kabar bahwa dia sudah dipersunting oleh Pangeran Dirandra. Pemberian maaf Kelenting Kuning lah yang membantu kakak-kakak tirinya untuk menghapus kutukan sang Nyai Yuyu Kangkang. Sekar dan Pangeran Dirandra akhirnya menikah dan tinggal bersama di istana. Dan Sekar alias Kelenting Kuning akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya
Dan ia masih bersikap baik kepada Ibu Tiri dan kakak-kakak tirinya, serta mengajak mereka tinggal di istana. Wah, hatinya Sekar terbuat dari apa ya, Nek? Ia sangat baik dan mau memaafkan Ibu Tiri serta kakak-kakak tirinya. Dongeng dituliskan dari sepenggal kehidupan, di mana sebuah perjalanan memberi pelajaran tentang manusia yang beragam, tentang hidup di skala zaman, semesta yang megah, kasih yang indah. Dongeng dibacakan untuk mengerti kehidupan, di mana semua perjuangan berujung kebahagiaan. Tentang manusia yang beragam, Tentang hidup di skala zaman, semesta yang megah, kasih yang indah, kasih yang indah. Hadirin semua yang berbahagia, terima kasih untuk penonton yang telah menonton Glamus kita dari awal ke akhir. Dan ini dia perkenalan dari anggota-anggota yang lulus. Yang pertama ya, pemeran utama yaitu Kevin dan Rasha. surga dan neraka tak Seluruh pemeran-pemeran lainnya. meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam berjua satukan kisah kita bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan kata yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Aku ingin cinta tebar semerbak percik pesona. Wahai angin malam, bantu aku merebut alam. Meskipun hidup ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin kecil pun merayu pijar hatimu. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara.
hati